Apa kabar? Saya Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Beit Shalom. Kita masuk ke sesi ke-10 tentang Injil Yohanes. Kali ini kita akan belajar tentang tanda pada peristiwa kebangkitan Lazarus di Yohanes pasal yang ke-11. Ada 3 poin penting dari sesi ini. Yang pertama, memahami arti kematian Kristus dalam konteks kemuliaan Allah. Kedua, belajar melihat kehidupan kita dari perspektif kemuliaan Allah. Lebih jelasnya, penderitaan dan kematian dalam kehidupan kita, daripada kehidupan lebih kepada kematian. Ketiga, belajar membedakan antara iman palsu dan iman yang lemah. Karena keseluruhan Injil Yohanes ini mengajak kita untuk beriman. Apa yang diimani? Dalam Yohanes 20 ayat 31 bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Inilah tujuan penulisan Injil Yohanes. Karena itu di satu sisi menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan di sisi lain menjelaskan perbedaan antara iman sejati dan iman palsu. Dua hal ini sangat penting. Mari kita lihat. Kebangkitan Lazarus adalah sebuah tanda. Tanda ini adalah tanda yang terakhir. Padahal kita masih di pasal 11. Aneh kan? Lalu apalagi yang mau dibahas mulai dari pasal 12? Tanda kebangkitan Lazarus ini bukan hanya tanda terakhir, tapi juga tanda yang menjadi klimak dari tanda-tanda yang lain. Kenapa? Karena tanda ini tentang membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Dan tanda inilah yang paling jelas menunjukkan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara, masih ingat dengan tanda yang pertama? Ketika perkawinan di Kana kehabisan anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur. Apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus? Untuk memulihkan sukacita yang sudah hilang dari dunia ini. Jadi di tanda yang terakhir ini, Tuhan datang kepada mereka yang telah mati dalam kesalahan dan dosa, yang kehilangan harapan, untuk memberikan kehidupan kembali, membangkitkan mereka. Dan ini juga memberikan gambaran tentang kebangkitan Yesus Kristus, serta kebangkitan orang-orang percaya pada hari yang terakhir nanti. Jadi kebangkitan Yesus segera terjadi, lalu kebangkitan orang-orang percaya saat Yesus datang kembali. Mulai dari pasal 12, Yesus mengatakan bahwa ini adalah tanda yang menunjukkan kemuliaan Allah. Dari pasal inilah kata kemuliaan seringkali muncul. Ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di sini Tuhan menggunakan kata kemuliaan 2 kali. Pertama, bahwa penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah Bapa, lalu menjelaskan bahwa aku, anak Allah, akan dimuliakan. Arti dari tanda kebangkitan Lazarus adalah, pertama, kematian di kayu salib adalah untuk menunjukkan kemuliaan. Saudara sekalian, kita semua sudah tahu kisah ini. Pada akhirnya Lazarus mati, tetapi melalui kematiannya itu, Tuhan dimuliakan. Nah, kemana kelanjutannya? Akhirnya ini bersambung ke kematian Tuhan Yesus nantinya, yang merupakan waktu yang paling mulia sejak dunia diciptakan. Kedua, kematian di kayu salib adalah tanda yang paling jelas. Tadi dikatakan kalau ini tanda yang terakhir kan? Tanda terakhir yang tercatat di Injil Yohanes, kebangkitan Lazarus ini. Tetapi tidak ada yang lebih besar daripada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena dalam sejarah penebusan, Allah menggenapi tujuan penebusan, dan melalui peristiwa ini Allah menyingkapkan siapa dia sebenarnya. Jadi peristiwa yang dinubuatkan di sini adalah kematiannya di kayu salib. Jadi jika kita melihat cerita utamanya, kita tidak boleh melupakan bagian yang adalah tragedi yang terjadi dalam keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Di ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Maria diperkenalkan terlebih dahulu. Lazarus punya 2 saudara perempuan, Maria dan Marta. Tapi di sini Maria diperkenalkan secara khusus. Kenapa pasal ini dimulai dengan perkenalan Maria yang khusus ini? Yohanes menulis Injil Yohanes ini di akhir abad pertama, jadi kitab ini ditulis agak terlambat. Orang-orang sudah kenal dengan Maria ini. Para pembaca Injil Yohanes ini sudah kenal dengan sosok Maria. Kok bisa? Maria dan peristiwa ini, peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dialah perempuan itu, semua sudah tahu. Perhatikan ini. Peristiwa ini tercatat di Injil Yohanes pasal yang ke-12, tapi di sini sudah diceritakan lebih dulu. Kenapa? Karena semua orang sudah mengenalnya.
Tuhan berfirman demikian kepada jemaat mula-mula, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ketika kabar baik diberitakan, nama Maria juga diberitakan." Kenapa Tuhan menganggap peristiwa ini sangat penting? Apa karena hatinya senang? Tentu tidak sesederhana itu. Karena itu, kisah ini pasti diketahui oleh hampir semua jemaat mula-mula. Tapi tragedi ini terjadi dalam keluarga yang dikasihi Yesus. Tragedi apa itu? Kematian Lazarus. Kemudian kedua saudara perempuan Lazarus mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Tuhan Yesus tahu kalau Marta dan Maria akan mengirim kabar kepadanya, tapi mereka tidak berkata Lazarus sakit. Mereka berkata, "Yang engkau kasihi sakit." Mereka percaya diri sekali ya. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Seperti ini mereka mengabarkannya. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat intim kepada kita. Ini seakan menjelaskan tentang hubungan yang sangat akrab, seperti hubungan antara gembala dan domba-dombanya yang sangat intim dan personal yang dituliskan di Yohanes pasal yang ke-10. Lalu ditambahkan lagi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi hubungan mereka memang tidak biasa ya, hubungannya dengan 3 kakak beradik ini. Tapi dalam keluarga ini timbul masalah, ada yang sakit dan kemudian mati. Mari kita lihat selanjutnya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tempat Yesus berada saat itu adalah tempat Yohanes membaptis. Jaraknya sekitar 40 km dari Yerusalem. Saat itu belum ada mobil. Jadi Yesus pasti berjalan kaki. Ketika mendengar kabar itu seharusnya Yesus langsung bergegas pergi. Tapi yang mengejutkan adalah Yesus justru tinggal 2 hari lagi. Ini menunjukkan bahwa Yesus menunggu Lazarus mati. Mari kita hitung bersama-sama. Pada hari ketika Marta dan Maria mengirim kabar, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit," itulah hari pertama. Si pengirim kabar itu menempuh jarak 40 km. Bisa jadi saat itu Lazarus sudah mati. Dan Yesus masih mengulur waktu 2 hari lagi, 3 hari sudah berlalu. Tuhan diam saja. Baru pada hari keempat, Yesus berangkat ke tempat itu. Apa yang dikatakannya di sana? Dia sudah meninggal 4 hari. Yesus sengaja mengulur waktu 2 hari lagi, karena walau datang lebih cepat pun, Lazarus sudah mati. Tuhan sengaja mengulur waktu karena ada yang ditunggu, yaitu kematian Lazarus. Tuhan juga tidak berangkat segera setelah Lazarus mati. Tuhan sengaja menunggu 4 hari hingga kondisi Lazarus yang mati itu sudah mulai membusuk dan berbau dan tidak mungkin hidup kembali. Itulah alasan kenapa Tuhan sengaja mengulur waktu. 3 hari kemudian, barulah Tuhan Yesus berangkat. Dan ketika itu, murid-muridnya mulai gusar. Kenapa? Bukankah beberapa hari sebelumnya, orang-orang di Yerusalem ingin merajam Yesus karena perkataannya? Jadi saat itu situasinya masih panas di tengah-tengah orang Yahudi. Dan di tempat yang dituju Yesus, Betania, hanya berjarak 3 km dari Yerusalem. Jadi tempat itu sangat berbahaya. Kenapa Yesus mau pergi ke sana? Muridnya bertanya-tanya. Kalau kita lihat di sini, tidak ada kecocokan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ini adalah bagian yang sengaja ditekankan oleh Injil Yohanes, ketidakpahaman. Perhatikan ini, kekeliruan para murid Yesus yang pertama adalah mereka menganggap Tuhan tidak mungkin mengambil resiko kembali ke Yudea hanya demi 1 orang Lazarus saja. Seorang Lazarus yang sakit tidak tahu bisa sembuh atau kapan matinya. Tuhan tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyembuhkan 1 orang Lazarus. Mereka berpikir seperti itu. "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita," Yesus menyebutnya saudara, "telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Jadi yang dimaksud Yesus adalah baik orang Roma maupun Yahudi sama-sama membagi hari menjadi siang dan malam, masing-masing 12 jam. Dan saat ini masih siang, jadi masih bisa bekerja. Saat ini masih waktunya untuk melakukan pekerjaan Allah. Tapi kalau sudah malam, kalau waktunya sudah tiba, tidak akan bisa lagi bekerja. Jadi Tuhan banyak menggunakan kiasan siang dan malam, terang dan gelap, ketika berbicara mengenai pelayanan dan peran kita. Inilah sudut pandang Yesus. Standarnya bukan 1 orang atau puluhan ribu orang, tetapi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Jadi ini jugalah yang sering kita salah pahami. Berapa banyak orang yang akan berkumpul, berapa banyak buah yang dihasilkan.
Bukan itu. Tapi kemuliaan Allah lah standarnya. Kekeliruan yang kedua. Lazarus sudah mulai pulih, jadi kita tidak perlu pergi ke Yudea. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lazarus mulai pulih? Karena perkataan Yesus, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Jadi menurut mereka, kalau tertidur pasti bisa cepat pulih. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Cari aman sendiri dan keegoisan menghalangi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Satu hal yang penting dari firman Tuhan dalam kisah Lazarus ini adalah kalau percaya, maka kita bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi di sini para muridnya hanya memikirkan keamanannya. Kalau pergi ke sana pasti berbahaya. Hanya fokus pada diri mereka sendiri dan dalam kondisi ini mereka jadi tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan mendengar suara Tuhan. Kekeliruan yang ketiga. Tampaknya Tuhan Yesus sudah memutuskan untuk pergi. Tidak mungkin kita mengkhianati Yesus. Ya sudahlah, ayo kita ikut, sama-sama mati. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketaatan yang bodoh bukanlah bagian dari iman yang sejati. Ketaatan yang tidak ikut-ikutan mati, begitu saja. Harus ada cara pandang yang baru. Cara pandang yang baru ini diberikan Tuhan melalui tanda dibangkitkannya Lazarus dari kematian. Tuhan menunjukkan cara pandang yang benar-benar baru, yang belum pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Mari kita lihat. Inilah cara baru dalam melihat penderitaan dan juga dalam melihat kematian. Penderitaan adalah untuk kemuliaan Allah, bukan karena hukum sebab akibat. Tuhan tahu bahwa Lazarus akan mati. Tanda terakhir ini dibuat bukan untuk menyelamatkan Lazarus yang sudah pasti akan mati. Juga bukan seperti tanda-tanda sebelumnya ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit. Tetapi inilah tanda yang bertujuan untuk membangkitkan orang mati. Yang ingin Tuhan sampaikan di sini berbeda dengan yang Yesus katakan pada saat menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Di pasal 9, Yesus berkata kepada orang yang buta sejak lahir, bukan karena dosamu atau dosa orang tuamu, Tuhan akan berbuat sesuatu lewat engkau. Dan di sini secara khusus Tuhan berkata bahwa ini untuk kemuliaan Allah. Penderitaan yang dialami Ayub pun seperti ini. Ayub bertanya-tanya, kesalahan apakah yang telah kulakukan sehingga aku menderita begini? Dia tidak bisa mengatasinya, tidak bisa menemukan jawabannya. Kenapa? Karena penderitaan itu untuk kemuliaan Allah. Allah taruhan dengan iblis. Mungkin istilah ini kurang cocok, tetapi Allah membuktikan kebenarannya lewat iman Ayub yang sampai akhir tidak mengkhianati Allah. Artinya ada penderitaan untuk kemuliaan Allah, dan puncak dari penderitaan itu adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hal ini diperlihatkan hanya sebagian kecil, lewat sebuah lensa kecil, yaitu lewat kematian Lazarus. Kemuliaan Allah adalah istilah, tapi ketika kita mengucapkannya, ada dua dimensi di dalamnya. Ada kemuliaan Allah di dimensi yang tinggi, tetapi ada juga kemuliaan Allah dalam dimensi yang rendah. Mari kita lihat keduanya. Dimensi yang rendah adalah iman para murid. Dimensi yang tinggi, Tuhan berfirman penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kemuliaan Allah, anaknya, kemuliaan Yesus Kristus jelas ada di dimensi ini. Tetapi tidak hanya itu, ada juga dimensi yang rendah iman para murid. Apa maksudnya? Betapa susahnya hati Marta dan Maria mendapati Yesus tidak ada di sana. Ya kan? Tapi dikatakan dia bersyukur karena tidak ada di sana. Kenapa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Inilah tujuan dari Injil Yohanes, membuat mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan melalui iman itulah Allah dimuliakan. Karena itu kemuliaan Allah dan iman kita kepada Allah selalu berjalan bersama-sama. Dimensi tinggi dan dimensi rendah. Tetapi firman ini memiliki implikasi yang sangat besar. Tidak sekedar berbicara tentang Lazarus, tetapi juga untuk mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan dalam hidup dan kematian. Coba kita lihat. Pernahkah saudara mendengar tentang berkat ketiadaan Tuhan? Pasti belum, karena ini istilah yang saya buat. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Inilah yang dimaksud. Coba pikirkan kalimat ini sekali lagi, saya bacakan lagi.
inti dari belas kasih Allah yang kejam adalah selalu berdasarkan kemahakuasaan Allah. Kalimat ini saya ciptakan dan sangat bagus maknanya. Anda pernah dengar kata belas kasih yang kejam ini? Severe mercy, belas kasih yang kejam. Kata-kata ini digunakan dalam autobiografi seorang profesor literatur bahasa Inggris di Lynchburg, Virginia. Belas kasih yang kejam. Istrinya meninggal dunia di usia 40 tahunan. Dia hidup sampai usia 80. Belas kasih yang kejam, sebuah paradoks. Ketiadaan Tuhan adalah hal yang kejam. Ketiadaan Tuhan sangat menyusahkan, tapi juga sangat merciful. Sangat penuh belas kasih. Sangat penuh anugerah. Dan ini tidak hanya berlaku pada peristiwa itu, tetapi juga dalam kehidupan kita saat ini. Waktu dan kemuliaan, kedua kata ini adalah konsep yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Dan di sini kedua konsep ini bertemu. Waktu ini, waktu apa? Waktunya belum tiba. Apa maksudnya dari waktu ini? Maksudnya adalah salib. Telah tiba waktunya bagi anak Allah untuk dimuliakan. Ketika anak Allah dimuliakan, apa yang terjadi? Peristiwa penyaliban. Ketika anak manusia ditelanjangi dan dibunuh, ketika itulah Tuhan dimuliakan. Waktu dan kemuliaan itu bertemu di kayu salib. Eksistensi yang lemah dan iman yang rapuh tanpa keberadaan Allah, inilah kehidupan yang kita jalani. Marta dan Maria sudah memperlihatkannya. Di ayat 21, Marta dan Maria mengatakan ini pada Yesus yang datang. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Disinilah muncul berkat Tuhan dalam ketiadaannya. Sekiranya Engkau ada di sini. Begitupun dengan Maria. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Sebesar itulah iman yang mereka miliki. Mereka semua punya iman bahwa saudara mereka akan hidup jika saja Tuhan Yesus datang sebelum dia mati. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan Yesus tidak akan gagal. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan lebih dari itu. Tuhan Yesus berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mereka tahu bahwa dia tidak akan mati kalau Tuhan ada di situ. Mereka percaya. Tetapi Tuhan berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Di sini ada 3 implikasi dari pernyataan Yesus. Akulah kebangkitan, akulah hidup. I am that I am. Apa maksudnya? Yahweh, arti dari nama Yehowa, arti kekudusan Allah. Di sini pun Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akan hidup walaupun sudah mati. Inilah arti kebangkitan. Inilah arti percaya pada Tuhan Yesus. Lalu akulah hidup. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Benarkah tidak mati? Tuhan Yesus berfirman demikian dalam pasal 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengar suaraku sekarang akan hidup, bukannya nanti akan hidup, tapi sekarang akan hidup. Lalu dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga Tuhan berfirman, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah, mengenal Bapa dan Anak. Inilah yang seringkali diartikan sebagai hidup yang kekal. Di sini bukan sekedar tentang kehidupan yang tidak terbatas selamanya, tapi berbicara tentang kualitas kehidupan. Memang kehidupan yang kekal, tapi penekanannya adalah pada kualitas kehidupan. Kehidupan kekal yang berasal dari pengetahuan tentang Allah ini tidak dapat dibunuh oleh kematian, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh kematian. Karena itu dikatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita lihat pengakuan iman Marta, kita bisa tahu betapa rapuhnya imannya. Iman yang tidak sempurna. Karena itu dia hanya tahu bahwa saudaranya tidak akan mati kalau saja Tuhan ada di sana. Tapi inilah iman sejati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta mengaku seperti itu, tapi dia berpikir saudaranya akan tetap hidup, maksudnya adalah hal yang lain. Pada ayat 24 Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Imannya berhenti di level itu. Tuhan berkata akan membangkitkannya sekarang. Lalu dia berkata lagi, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah. Ini juga sebuah pernyataan yang luar biasa, seperti pengakuan Rasul Petrus. Tetapi ketika kita mengakui iman kita, kita tidak sepenuhnya menyadari makna dari pengakuan iman kita itu. Dengan kata lain,
Meskipun itu adalah iman yang tidak sempurna, tapi jelas itu adalah iman terhadap Kristus. Betul kan? Iman sejati. Yang kedua, iman sejati tidak tunduk pada logika, tetapi tunduk pada firman Allah. Coba kita lihat Tuhan Yesus pergi ke kubur dan meminta batu yang menutupinya untuk diangkat. Tetapi Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Ini adalah pemikiran berdasarkan logika. Seharusnya bagaimana mengangkat batu itu? Mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat batu itu. Iman harus mengarah kepada Tuhan sendiri dan harus taat pada firman-Nya. Meskipun imannya rapuh, tapi ini juga adalah iman yang sejati. Tuhan berfirman, kalau saudara percaya, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi di dalam proses kebangkitan Lazarus ini, Yesus mengungkapkan 2 ekspresi emosi. Yang pertama, amarah. Di ayat 33, ketika Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangis, maka masyghullah hatinya, ini artinya marah. Lalu di ayat yang ke-38, maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Apa alasannya Tuhan marah? Karena Tuhan berhadapan dengan kematian. Kenapa kematian datang? Karena dosa. Dan siapa yang menguasai kematian? Iblis. Dia membuat manusia menjadi budak kematian. Inilah kenapa Tuhan datang ke dunia untuk memutuskan dan menghancurkannya. Dia sangat murka dengan semua hal yang berhubungan dengan kejahatan. Tetapi tidak hanya marah, maka menangislah Yesus. Mungkin ini adalah ayat paling pendek dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris ditulis Jesus wept. Tuhan Yesus menangis, meneteskan air mata. Kenapa menangis? Banyak orang yang memberikan penilaian yang sentimental. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kasih Tuhan kepada Lazarus sangat terkenal. Semua orang tahu. Karena dia sedih. Kedua, penilaian yang sesuka hati mereka. Pada ayat 37, beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Apa maksudnya? Seandainya dia datang lebih cepat, kalau dia memang mengasihinya, dia bisa menyembuhkannya. Begitulah orang-orang menyimpulkan tangisan Yesus. Tetapi, apa arti dari tangisan Tuhan? Karena manusia yang diperbudak oleh penderitaan kematian, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, tetapi telah kehilangan kemuliaannya dan jatuh dalam keputusasaan. Manusia yang lemah dan rentan di hadapan kematian. Karena itulah Tuhan memerintahkan untuk mengangkat batunya, lalu berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang didoakan Tuhan? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sudut pandang Tuhan selalu ada pada iman. Orang-orang bereaksi berdasarkan iman. Dan satu lagi adalah kemuliaan Allah. Tetapi di sini kita melihat satu hal yang luar biasa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini menjelaskan betapa dalamnya relasi antara Allah Bapa dan Allah Anak. Dan Tuhan sangat peduli dengan iman orang-orang. Sesudah itu ia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka orang yang telah mati itu pun keluar. Bagaimana kemuliaan Allah muncul? Bagaimana cara untuk melihat kemuliaan Allah? Katanya hanya orang yang percaya yang akan melihatnya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi percaya, tapi apakah semuanya percaya? Tidak, ada juga yang tidak percaya. Ada yang mendatangi orang-orang Farisi dan berkata, Tuhan Yesus sudah berbuat itu, dia membangkitkan orang mati. Apakah kita biarkan saja? Seperti itu kan? Setelah mendengar kabar itu, kelompok Sanhedrin menjadi marah lagi. Sekarang dia membangkitkan orang mati. Sebenarnya orang-orang Farisi dan Saduki adalah 2 kelompok yang bertentangan, tapi dalam Sanhedrin mereka bersatu untuk membunuh Yesus. Ini sesuai dengan nubuatan dalam Mazmur pasal yang kedua, dikatakan bahwa mereka bermufakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Karena satu orang ini, karena Yesus ini, seluruh kerajaan Roma gempar. Jadi kita harus cepat membunuhnya supaya masalahnya tidak membesar dan kita selamat. Namun sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan itu.
Kematian Tuhan Yesus tidak hanya untuk menyelamatkan umatnya, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, dan Kayafas menubuatkan hal ini tanpa memahami apa yang dikatakannya. Di sini sekali lagi Tuhan mengatakan tentang waktunya. Masih belum sekarang. Karena itulah Tuhan kembali lagi ke padang gurun. Jadi saat itu bukanlah waktu kematian Tuhan. Penerapan pertama, hanya orang percaya yang bisa melihat kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Maksud dari hanya orang percaya yang bisa melihat kemuliaan Allah adalah semua sudah melihat kebangkitan Lazarus, tapi masih ada orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi hanya orang percaya saja yang bisa melihat kemuliaan Allah dalam kematian Tuhan Yesus. Kedua, hanya orang percaya yang bisa melihat kemuliaan Allah dalam penderitaan dan kehidupannya. Hanya melalui lensa iman saja kita bisa mengalami anugerah Allah, penyertaan dan hadirat Allah, berkat Allah, meskipun merasa Allah tidak ada. Hanya orang percaya saja. Ketiga, ada berkat dalam ketiadaan Allah dan dalam penderitaan. Jangan sampai melewatkannya. Walaupun saat ini saudara ada dalam situasi itu, ingatlah bahwa saat ini pun Tuhan memberkati kita dengan kebaikannya. Sesi ke-10 kita akhiri di sini, dan saya akan memberikan sedikit ulasan tentang sesi berikutnya. Memasuki sesi ke-11, kita akan membahas pasal yang ke-12. Dari sini kita akan memasuki bagian kedua dari Injil Yohanes. Bagian pertama sudah berakhir, kita akan mulai bagian yang kedua. Kisah ini dikatakan sebagai pembukaan dari kemuliaan. Sebenarnya berisi kisah kematian Tuhan Yesus, tapi ini disebut sebagai awal kemuliaan. Kenapa begitu? Kita akan membahas lebih jelas dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.